Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Givari Prayogo dari Fakultas Humaniora, jurusan Sastra Arab. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang masa perkembangan anak serta terkaitnya dengan budaya membaca. Seperti yang kita tahu bahwa membaca adalah gudang ilmu, membaca adalah jendela dunia, dan membaca adalah kunci untuk mengambil kesuksesan. Dimana tanpa kita membaca, kita tidak tahu informasi yang sedang beredar di luar sana. Kita tidak tahu ilmu, tidak tahu informasi, ilmu, serta perkembangan peradaban yang saat ini lebih mutakhir. Yang menyebabkan jika kita tidak membaca jika kita tidak membaca akan menjadikan kita sebagai insan yang hina, tidak punya informasi dan tidak punya wawasan dibanding dengan orang lain. Sungguh ini miris sekali karena perkembangan suatu bangsa tidak hanya ditopang oleh sumber daya alam, melainkan faktor yang penting adalah sumber daya manusia. Banyak negara yang miskin sumber daya alam, tapi mereka maju dalam sumber daya manusia. Mereka dapat mengeksploitasi dengan maksimal otak mereka. Sedari kecil mereka sudah diasuh dengan asuhan giat dan gemar membaca. Karena sedari kecil mereka sudah diasuh dengan pola yang demikian, menjadikan mereka mempunyai kebiasaan gemar membaca. Ayo kita telaah. Masa belia adalah masa di mana umur, otak, dan jiwa masih fresh untuk menerima sesuatu, dan kita lebih enak untuk menanamkan fondasi apa itu membaca. Keluarga di sini sebagai pokok primer, yaitu sosialisasi primer, di mana keluarga bertanggung jawab untuk memahami perkembangan si anak. Jangan salah perkembangan, jangan salah pola perkembangan, dan jangan salah pola asuhan. Ketika orang tua acuh tak acuh dalam budaya membaca ini, tak ayal generasi ketika mereka waktu masa kecilnya tidak diperdulikan dan tidak dibiasakan dengan membaca, itu akan merentet. Ketika dia sudah dewasa, dia akan membalas membaca dan dia akan sukar untuk hanya memegang buku. Dia memang sukar karena sedari kecil dia tidak diperkenalkan dengan buku. Di sini orang tua harusnya lebih memahami bahwa sedari kecil harus diperkenalkan sedikit demi sedikit kegiatan membacakan dan mendengarkan. Entah itu orang tua yang membacakan dongeng, anak yang mendengarkan. Ketika itu orang tua setelah membaca buku tersebut, adakan sesi tanya jawab kecil-kecilan yang bisa merangsang daya pikir dan nalar ketika masih kecil. Dan ini pun harus dibalut dengan kemasan yang sedemikian rupa sehingga anak tidak begitu bosan. Karena pola kegiatannya disesuaikan dengan perkembangan si anak. Ini usia yang masih kecil. Tapi jangan salah, jangan kalian menerapkan kegiatan ini pada saat anak masih berumur 5 tahun. Jangan. Pakai kegiatan ini ketika anak berusia sudah mengenal dan sudah masuki fase eksplorasi dan dia memunculkan keingintahuan yang luas. Selanjutnya, anak diperkenankan untuk membaca buku sehari ditarget dan orang tua memberikan reward. Apa maksud dari kegiatan ini? Jikalau anak dibiasakan untuk membaca dan dihasilkan reward, maka anak akan lama-lama sedikit demi sedikit terbiasa dengan kegiatan membaca buku. Orang tua di sini harus pandai-pandai memberi reward dan punishment jikalau anak tidak ingin membaca. Karena jikalau terlalu diberi reward, maka anak ujung-ujungnya niatnya hanya
bertujuan untuk mendapatkan reward, sedangkan buku yang diberikan atau buku yang diberi tugas itu tidak dibaca atau ditanggapi. Ketiga, pola-pola ini lama-lama berkembang dan akhirnya menimbulkan jati diri bagi si anak ketika ia masuk ke masa remaja. Karena di masa remaja inilah kebiasaan-kebiasaan lama akan tertanam di otaknya dan akan membentuk suatu kepribadian yang membuat anak memiliki sifat intelektual dan sifat ingin mencari tahu ilmu, sehingga pola asuh kegiatan orang tua di masa lalu itu terasa dampaknya, karena efek dari pembiasaan itulah yang mengakar dan mengokok di hati para anak tersebut. Maka daripada itulah di sini peran kegiatan membaca dan literasi membaca, khususnya para orang tua, sangat dianjurkan dan mohon kepada seorang tua untuk memiliki pola asuh yang sedemikian rupa agar anak-anak kita generasi emas di masa yang akan datang memiliki sifat intelektual yang ingin terus mencari tahu, yang gemar membaca, yang haus akan ilmu pengetahuan. Itu semua untuk kemajuan bangsa kita. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila pelafalan kurang jelas, gagap kayak ijat, atau salah penafsiran. Kesalahan datang dari saya, kebenaran hanya datang dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.